Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Summa alhamdulillah alladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, qad fazal muttaqun. Wa qala tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allakum yarshudun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam min shaimin laysa lahul jaza illa al-ju' wal 'atas. Shadaqallah wa shadaqa Rasulul karim. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Satu ketika seorang sahabat datang kepada baginda Rasul. Beliau menyampaikan sesuatu kepada Rasul. Ya Rasulullah, akhbirni bi amalin yudkhilnil jannah. Wahai Rasulullah, beritahu aku tentang satu amal yang yudkhilnil jannah, menjadi jalanku untuk masuk surga. Kemudian kala Rasulullah menjawab, ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa tuqimus shalah. Sembahlah Allah, jangan musyrikkan Ia, sekutukan Ia, wa tuqimus shalah, dan ibadah kepadanya, salat untuk menyembah kepadanya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, ini menjadi sebuah petunjuk yang baginda Rasul berikan kepada kita, bagaimana cara kita masuk surga. Ada 3. Yang pertama adalah membangun hubungan harmonis dengan Allah, hablum minallah. Jadi maka ada hadis lain mengatakan miftahul jannah la ilaha illallah. La ilaha illallah itu adalah sebuah pondasi keimanan, dan keimanan ini adalah kunci membangun hubungan dengan Allah. Semakin dekat kita hubungan dengan Allah, semakin intens kita hubungan dengan Allah, maka peluang untuk masuk surga menjadi lebih besar. Ramadan ini, kata Ibnu Athaillah di dalam kitabnya Al-Hikam, beliau mengatakan bahwa Ramadan itu dengan kita menjalankan puasa itu disebut dengan junnah, ya, min adwa'ir ruh wal qalb wal badan. Puasa Ramadan itu adalah merupakan perisai dari segala jenis penyakit rohani, penyakit qalb, hati, mental, dan penyakit jasad atau ragawi. Hadirin Bapak dan Saudara jamaah Jumat rahimakumullah. Pada bulan Ramadan rohani kita menjadi relatif mendapatkan perhatian. Ada optimalisasi peran rohani di situ. Dalam proses kejadian kita itu kan basar, mulai dari nutfah, ya, kemudian mudghah, alaqah, ya, kemudian fakasawnal alaqata mudghah, fakasawnal mudghata idhaman, dibuat sejenis berproses, ya. Fakhalaqnal alaqata mudghah, fakhalaqnal mudghata idhaman, fakasawnal idhaman lahma, kata Allah. Ada proses mulai dari sperma, kemudian menjadi segumpal darah, kemudian menggantung, sudah mulai ada daging di situ,
lalu kemudian dibungkus menjadi tulang belulang, dibungkus dengan lahma, kulit, baru wa nafakhtu fihi mir ruhi faqa'u lahu sajidin, aku tiupkan ruhku maka bersujud dan hormatlah para malaikat, ya, kecuali illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis tidak mau karena kesombongan. Hadirin Bapak dan Saudara, hakikat pada diri manusia adalah rohani. Karena rohani berasal dari Allah, akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Ini memberikan sebuah ketegasan bahwa hakikat manusia itu adalah rohani. Kemudian badan ini instrumen, dipinjam sementara, berasal dari tin, tanah akan kembali kepada tin. Rohani memakai badan ini untuk melakukan eksistensi diri, menciptakan amal demi amal, yang biamalin yudkhilnil jannah tadi, sampai kemudian kepada Allah kembali membawa amal ini. Tetapi pada akhirnya rohani sering tertindas, terlupakan, terabaikan, tersembunyikan karena kesibukan ragawi fisik ini melayani godaan-godaan dan rayuan yang bersifat duniawi, padahal dunia itu adalah mataul ghurur. Jadi konsep di dalam Al-Quran dan di dalam hadis jelas, clear terkait dengan manusia, dengan semua unsurnya, mana yang abadi, mana yang tidak, mana yang kembali kepada Allah, mana yang ditinggalkan di dunia. Ramadan ini maka disebut dengan Idul Fitri, menjemput rohani untuk kembali kepada hakikat dirinya. Oleh karena itu ketika kita sahur, tasakharu fa inna fis sahuri barokah, ada sahur di situ. Sepertiga malam kita bisa manfaatkan untuk menghidupkan rohani kembali kepada Allah dengan tahajud. Hadirin Bapak dan Saudara, maka Rasulullah katakan qad ja'akum syahrun mubarak tuftahu fihi abwabul jannah. Sungguh telah datang bulan penuh dengan berkah, yaitu Ramadan, yang dibuka lebar-lebar pintu surga. Artinya apa? Untuk berbuat baik itu kondusif. Kenapa? Karena lingkungan mendukung. Bapak dan Saudara, kalau kita belajar terhadap tokoh-tokoh sosiolog, para sosiolog, hampir semuanya, tidak semua, tapi hampir semuanya mengatakan bahwa seseorang itu dibentuk oleh lingkungannya. Yang kata Nabi, almar'u ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhaliluh. Ya. Seseorang itu bergantung kepada lingkungannya. Kalau lingkungan baik, dia akan baik. Ramadan ini kita bertemu dengan suasana yang baik, suasana yang kondusif, lingkungan yang sangat mendukung untuk kita beramal baik. Tarawih, ramai di masjid tarawih. Yang semula tidak sepi, masjid menjadi ramai. Baca Quran menjadi ramai pada saat Ramadan. Sebelumnya juga sepi. Sedekah, orang berbondong berkompetisi sedekah, sebelumnya sepi. Itu apa artinya? Bahwa Ramadan itu betul-betul merupakan sebuah ruang untuk membangun mentalitas religius kita, karena situasi dan kondisinya sangat mendukung. Hadirin Bapak dan Saudara, rahimakumullah. Yang kedua, pintu masuk surga adalah hablum minanas, ada keharmonisan sosial. Nabi mengatakan, wallahi demi Allah, tidak masuk surga orang yang tetangganya gelisah karena direpotkan dan terganggu olehnya. Itu soal tetangga, dan tetangga ini bisa dibuat lebih makro, teman kerja, sebangsa dan setanah air dan seterusnya. Karena itu hablum minannas itu menjadi sebuah penilaian Allah bagaimana hubungan kita dengan tetangga. Maka dikatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Kalau engkau sama lingkungan dan tidak membangun persaudaraan yang baik, engkau bukan orang yang beriman. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya memuliakan, menghormati tetangganya. Jelas banyak ayat dan hadis yang memberikan pengetahuan kepada kita bahwa jika hubungan hablum minannas buruk, maka pintu surga akan tertutup buat kita.
Kata Nabi menjelaskan, ada orang yang namanya tanya kepada sahabat, kamu tahu siapa muflis, orang bangkrut? Sahabat menjawab, orang muflis kalau dagang rugi. Tidak. Muflis itu adalah orang yang punya banyak dosa dengan temannya, tetangganya, lingkungannya, sehingga ketika di akhirat nanti, ya, dosa-dosanya ini itu nanti akan dituntut oleh orang-orang yang terzalimi, yang sehingga pahalanya sampai habis, dan orang-orang terzalimi ini belum selesai dituntaskan dosanya, pada akhirnya menimpakan dosanya kepada orang yang melakukan kezaliman itu. Itulah yang disebut dengan muflisun, orang bangkrut. Bangkrut di dunia menyakitkan, tapi bangkrut di akhirat jauh menyakitkan. Bangkrut di dunia merugikan, tapi jauh merugikan ketika bangkrut di akhirat. Hadirin Bapak dan Saudara yang dirahmati Allah, apa yang kemudian menciptakan kezaliman? Ya, ada sebuah buku, Discourse on Inequality, yang ditulis oleh J.J. Rousseau. Ada faktor-faktor yang menyebabkan ketimpangan itu, yaitu menurut dia adalah hak milik. Al-Quran indah menggambarkan ini. Apa kata Al-Quran? Wailul likulli humazatil lumazah. Wail, celaka, rugi, binasa. Likulli humazat, setiap orang tanpa terkecuali yang mengumpat dan mencela. Ngumpat dan cela ini adalah merupakan narasi konflik. Siapa yang menciptakan dan berpotensi melahirkan konflik ini? Alladzi jama'a malau wa'adada. Ialah orang yang mengumpulkan harta. Artinya apa? Harta itu menjadi orientasi, bukan menjadi instrumen. Anak kandung dari modernitas itu adalah disebut dengan diantaranya ketimpangan. Banyak anak kandung modernitas dengan teknologi yang luar biasa maju, dengan industri yang berkembang dengan pesat, tapi yang dilahirkan diantaranya adalah inequality. Kalau bahasanya Rousseau disebut dengan social inequality atau moral inequality. Adanya ketimpangan moral, adanya ketimpangan sosial. Hadirin Bapak dan Saudara yang dirahmati Allah, Quran jauh hari sudah mengatakan wailul likulli humazatil lumazah. Kalian akan berkonflik jika orientasi hidup kalian adalah jama'a malau wa adada. Yahsabu anna ma'lahu akhlada. Ini menunjukkan bahwa materi menjadi orientasi, bukan menjadi instrumen. Dalam Islam diajarkan materi itu instrumen, bukan orientasi, bukan tujuan. Tetapi di dalam kapitalisme diajarkan bahwa materi itu adalah orientasi, tujuan. Hadirin Bapak dan Saudara yang dirahmati, apa akibatnya? Yahsabu anna ma'lahu akhlada kalla la yumbadanna fil khutamah. Ya, akan dimasukkan dalam khutamah. Wa ma adraka mal khutamah narullahil muqaddah, yaitu neraka khutamah, yaitu api yang menyala. Hadirin Bapak dan Saudara, mereka orang yang sibuk untuk mengejar harta dan tidak dijadikan sebagai instrumen, tapi sudah terjebak pada tujuan, apa yang kemudian terjadi? Hidupnya, hatinya menyala. Afidah itu hati, tidak ada akan ketenangan. Banyak orang yang keluarganya bahagia dengan kesederhanaan dan kebersahajaan, tapi ketika sukses karir, sukses rezeki, seringkali keluarga itu berantakan, dan kita tidak menyadari akan hal itu. Hadirin Bapak dan Saudara, surat Al-Humayyah jelas, kalau orientasimu raga, duniawi, materi, maka siap-siap akan tidak ada hubungan dalam batin, internal batinmu akan rusak, dan hubungan sosialmu juga akan rusak. Bapak dan Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah yang kemudian menjadi sesuatu yang harus diperhatikan dan menjadi bahan untuk evaluasi di bulan Ramadan ini. Oleh karena itu, godaan apapun Ramadan mengajarkan kepada kita, siang hari ada es meskipun kita haus, siang hari ada makanan, sajian makanan yang sangat menarik dan kita suka, meskipun kita lapar, kita tidak tertarik. Tapi persoalannya, apakah mental ini kemudian tetap hadir pasca Ramadan?
ketika kita mendapatkan godaan apapun tidak sesuai dengan syar'i dan cenderung akan menciptakan kerusakan mental kita, apakah kita bisa menghindarinya? Ini problem. Banyak pejabat ketika 10 hari terakhir itu umroh berbondong-bondong, terutama di hotel termahal yang namanya Intercontinental Darut Tauhid itu, yang 3 kamar dalam 1 hari 400 juta, 10 hari paketnya itu 4 miliar. 10 hari mereka bisa beli bahkan beberapa suite hotel. Tetapi apakah itu akan merubah mental? Nabi mengajarkan kepada kita, mengingatkan an-nasu ala dini ra'isihim. Manusia akan bergantung kepada pemimpinnya. Pengelola negara, para pejabat itulah kunci bangsa ini akan baik atau tidak, masyarakat ini baik atau tidak, umat ini akan baik pada tidak, pada person-person yang punya otoritas untuk membuat keputusan dan kebijakan terhadap negara. Hadirin Bapak dan Saudara, dan yang terakhir adalah ya, untuk pintu masuk surga, membangun hubungan antara hablum minallah dan hablum minannas. Maka hablum minallah ketika kita salat Allahu Akbar takbir, kita berjalan ke atas arsy Allah sebagaimana Rasulullah Mi'raj. Kemudian terakhir Rasulullah tetap turun ke bumi, kita salam. Salam kita adalah hubungan sosial. Bagaimana semangat beragama kita ya, memberikan manfaat jelas. Bukan agama yang dysfunction, agama yang justru mencurigai orang, agama yang justru asosial. Tapi agama itu justru sebenarnya sosialis. Apa artinya? Salam itu ada tanggung jawab sosial. Ketika kita sholat tanpa salam nggak sah, meskipun kita sudah takbir. Begitu juga ketika kita puasa, terakhir harus zakat fitrah. Apapun kekayaan kita wajib zakat fitrah. Ketika kita puasa 30 hari misalnya nggak zakat fitrah, nggak diterima itu pahala puasa kita. Kita haji, ada wajib haji yang kita tinggalkan, ada dam. Dam itu urusannya adalah hablum minannas. Bagaimana hablum minallah ini memberikan semangat kita untuk membangun harmonisasi sosial. Dan juga bagaimana hubungan sosial ini ada ketulusan karena memang orientasi untuk Allah. Jadi ketika kita urusan duniawi orientasinya Allah, urusan akhirat orientasinya untuk membangun keharmonisan sosial. Kalau 3 hal itu ada di dalam diri kita, Bapak dan Saudara, Pak, insya Allah pintu surga akan rahmat Allah turun untuk membuka pintu surga buat kita. Ramadan ini banyak manfaatnya, mari kita manfaatkan sebesar-besarnya, karena Ramadan ini adalah bulan yang kata Ibnu Athaillah dikatakan la tu'addu wa la tuhsa manafi'uhu. Manfaatnya itu tidak terhitung lagi. Karena itu sayang kalau kemudian Ramadan tidak membekas apapun buat membangun mentalitas religius kita. Sebagai penutup, satu ayat di dalam surat Al-Baqarah 168, Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Ayat ini mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, makanlah harta yang halal dan thayyiban. Jangan ikuti langkah setan, karena setan adalah pencipta konflik. Kalau harta kita harta haram, maka di situ akan menciptakan sumber konflik. Ya ayuhan nas, mohon maaf, ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Kemudian dilanjutkan ayat 172, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Khusus orang yang beriman harus sudah selesai dengan riba, harus sudah selesai dengan barang haram, tapi memilih dari yang halal itu yang terbaik sehingga bisa mendekatkan diri kepada Allah. Sudah tidak konflik lagi, tetapi urusannya adalah bagaimana mendekatkan diri kepada Allah. Ramadan ini adalah Ramadan yang taqarruban ilallah, bulan pendekatan diri kepada Allah, bulan untuk kembali kepada fitrah. Kita tahu diri kita, karena itu kita tahu Allah Subhanahu wa taala sang pencipta kepada kita. Mari kita berdoa bersama-sama, semoga bulan Ramadan ini membuat keselamatan dunia akhirat kita ke depan.